Kembali lagi di Anyus Malam, pemirsa, seorang karyawati bank bersama oknum ASN diduga berselingkuh dalam sebuah kamar kos di Sukarame, Bandar Lampung. Keduanya digerebek oleh suami sang wanita didampingi polisi. Oknum ASN bersama karyawati bank kepergok selingkuh dalam sebuah kamar kos di Jalan Morotai, Sukarame, Bandar Lampung. Sang suami perempuan memergoki istrinya sedang berduaan dengan pria lain hanya dengan memakai pakaian tidur. Keduanya pun langsung digelandang ke Polres Sukarame. Mencurigai adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya. Aparat kepolisian mendatangilah kos-kosan tersebut dan ternyata terbukti mereka tinggal satu kamar. Sang suami yang tidak terima atas perbuatan selingkuh istrinya melaporkan secara resmi kasus ini ke Mapolsek Sukarame dan berharap keduanya mendapat sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Pelaku pembunuhan anggota TNI yang jenazahnya ditemukan di kebun di kawasan Cimanggis, Jawa Barat ditangkap Satreskrim Polres Metro Depok. Pelaku membunuh korban saat berusaha melerai perkelahian antara pelaku dengan sejumlah orang. Kurang dari 24 jam dari penemuan jenazah Sertu Yorhan Lopo, Satreskrim Polres Metro Depok menangkap Ivan. Pria ini merupakan pelaku tunggal pembunuhan terhadap anggota TNI yang jenazahnya ditemukan di kebun di daerah Cimanggis, Depok. Saat diperiksa, Ivan mengaku pembunuh korban dengan cara menusuknya di bagian jantung dengan pisau lipat. Masalahnya apa? Iya. Masalahnya berantem. Oh berantem? Iya. Awalnya kenapa emang Pak? Tanya dari awal lagi saya pusing. Korban ditusuk saat berusaha melerai perkelahian pelaku dengan sejumlah orang yang terlibat cekcok. Untuk proses hukum, pihak TNI menyerahkannya ke kepolisian. Ya, antara saudara M dengan A ini sebenarnya konflik biasa. Ketersinggungan saja dengan kata-kata. Ini semuanya pelaku satu suku. Sementara itu, duka menyelimuti keluarga almarhum Sertu Yorhan Lopo. Sejumlah anggota TNI rekan korban di Resimen Zeni Konstruksi, Yonzikon, Pusat Zeni Angkatan Darat datang menyampaikan ungkapan duka. Pihak keluarga tak kuasa menahan kesedihan atas kepergian korban. Sertu Yorhan Lopo ditemukan tak bernyawa di daerah Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat pada Kamis pagi. Jenazah korban ditemukan oleh warga yang sedang melintas di area lahan kosong yang dipenuhi rumputan dalam posisi terlentang. Saat ditemukan terdapat luka bekas tusukan di badannya. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang gadis cantik berusia 25 tahun di Samarinda, Kalimantan Timur ditemukan sudah jadi tengkorak setelah hilang selama 16 hari. Korban berhasil ditemukan setelah pelaku penculikan diciduk polisi. Petugas langsung mengevakuasi jasad korban yang sudah menjadi tulang belulang pada pagi dini hari tadi. Korban diduga dibunuh karena di lokasi kejadian ditemukan pisau dan tali yang menjerat leher korban. Salah seorang warga yang kerap melintas tidak menyangka bahwa bau tidak sedap tersebut berasal dari manusia. Saya Nenapis dan saya Kota Samarinda mendapatkan laporan dari Kanit Batangas Kota Samarinda bahwa ditemukan atau diinformasikan kepada kami bahwa ada penemuan jenazah yang berkelamin perempuan yang saat di TKP sudah saya cek dalam kondisi dalam keadaan tulang belulang. Korban bernama Juwana sempat dilaporkan hilang selama 16 hari melalui pesan berantai di media sosial. Penemuan jasad korban setelah polisi berhasil menangkap pelaku. Dari Samarinda, Maskar Yadiansah, iNews melaporkan. Seorang nenek berusia 62 tahun yang berprofesi sebagai juru parkir di Kota Makassar mengaku dianiaya sejumlah pria. Selain menganiaya, pelaku juga merampas uang hasil parkir milik korban.
Aksi penganiayaan seorang nenek juru parkir di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Berdasarkan keterangan korban, saat membantu memarkirkan kendaraan, tiba-tiba datang dua orang pria yang meminta uang kepada korban dan melakukan pemukulan dengan menggunakan kunci roda mobil. Akibat penganiayaan, lansia berusia 62 tahun bernama Hasriani Daeng Caya ini mengalami luka lebam di bagian wajah, dada, dan perutnya. Korban telah melaporkan peristiwa penganiayaan ke Polrestabes Makassar. Namun polisi masih menunggu hasil visum sambil menyelidiki laporan korban. Dipukul pakai kunci roda. Kunci roda, berapa orang? Iya, Berapa orang? dua. Terus diambil uang tabedeng? Iya, ada. Setelah ini kita terima laporan, akan dimintakan keterangan awal dari korban. Dan laporan itu akan dijadikan bahan penyelidikan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Satreskrim Polrestabes Makassar. Polisi memburu pelaku dengan memeriksa sejumlah saksi termasuk mencari bukti dari kamera CCTV untuk memastikan kejadian penganiayaan dan perampokan terhadap nenek yang menjadi juru parkir. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Derisunggu, iNews melaporkan. Seorang oknum guru madrasah di Bogor, Jawa Barat ditangkap polisi karena terlibat investasi bodong. 800 orang menjadi korban investasi bodong tersebut. Modus investasi bodong untuk memperkaya diri sendiri dilakukan oleh seorang oknum guru madrasah di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Tersangka merekrut ratusan korban untuk berinvestasi dengan menjanjikan keuntungan 40% dari nilai investasi yang dikeluarkan oleh korban. Pelaku yang ditangkap Satuan Reserse Polres Bogor mengaku uang yang dikumpulkan dari ratusan korban sebesar 23,4 miliar rupiah digunakan untuk membeli tanah dan bermain aplikasi trading di situs Binomo. Menurut keterangan polisi, dalam menjalankan aksinya pelaku membohongi ratusan korban untuk berinvestasi melalui koperasi ilegal yang dibuat sendiri agar korban percaya dan mau berinvestasi. Tersangka mengumpulkan dana, kemudian diberikanlah satu reward berupa 40% dari dana yang diserahkan. Ini yang menjadi daya tarik dari simpanan ini. Dari tangan pelaku, pihak kepolisian menyita sejumlah barang bukti berupa 2 unit sepeda motor, sejumlah surat tanah, beberapa buku bank dan ATM, serta sejumlah kwitansi bukti pembayaran dari korban. Pelaku dijerat pasal berlapis, yakni pasal 372 dan pasal 378 tentang Undang-Undang Perbankan dan Penipuan dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sejumlah ruangan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur digeledah KPK. Informasi lengkapnya akan hadir usai jeda berikut. Tetaplah di iNews Malam.